Saat ini kami akan wawancara bersama Bapak Noldi Hosea Pelokila Esos MM, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT terkait dengan cegah penipuan wisatawan. Pemprov NTT kembangkan program TIC ya, Tourist Information Center. Dan seperti apa pendengar program tersebut? Kita akan wawancara bersama Bapak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Selamat pagi Pak Noldi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia, program 1 RDND maupun seluruh yang bisa menangkap siaran ini. Selamat pagi, salam pariwisata. Salam pariwisata. Apa kabar pagi hari ini, cuaca di Kupang seperti apa Pak Noldi? Puji Tuhan NTT kita mendapat berkah, jadi ada cuaca yang baik hari ini, mendung sehingga kita melaksanakan apel dan baik semua tidak kepanasan. Saya berharap seluruh NTT juga mendapat iklim yang baik, cuaca yang baik pada pagi hari ini bahkan sepanjang hari ini. Oke, baik, amin. Hari ini juga NTT juga cuacanya cerah Pak Noldi. Ya. Baik, ini terkait dengan program TIC ya, Pak Noldi, tentunya punya alasan tersendiri kenapa sampai program ini diluncurkan untuk dikembangkan Tourism Information Center atau TIC. Baik, saya jelaskan agak ini ya. Begini, sampai saat ini kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur terdata 1,5 juta. 2024 1,5. Nah, di lain pihak, kalau melihat dari potensi wisatawan, potensi pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi NTT ini cukup besar. Kita punya 1.637 destinasi, 762 destinasi alam, 759 destinasi wisata budaya, dan destinasi khususnya itu ada sekian. Selanjutnya kita juga punya berbagai potensi yang lain. Nah, kalau dilihat dari tingkat kunjungan dan potensi yang ada sebenarnya kita belum optimal. Iya. Kami evaluasi ada berbagai hal yang menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi pertama adalah kita masih belum kuat untuk menambah daya tarik. Jadi benar-benar daya tarik harus ditingkatkan supaya menarik minat seluruh wisatawan untuk berkunjung. Terus kedua, di destinasi kita juga belum lengkap amenitasnya, hal-hal yang mencapai aksesnya ke destinasi, terus di infrastruktur sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam destinasi juga kurang. Dan yang ketiga ini adalah kurangnya promosi. Kita promosi masih belum dilakukan secara terpadu, secara komprehensif. Selama ini promosi pariwisata itu masih bisektoral. Itu dia terpisah dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil. Nah, ini tidak komprehensif. Nah, permasalahan ketiga ini yang menjadi perhatian. Kita punya berbagai persoalan yang melatar belakangnya. Pertama, kita belum punya satu sarana pemasaran digital. Pemasaran sarana pemasaran digital ini akan menjangkau seluruh wisatawan yang ada di seluruh dunia. Karena kita tidak mungkin mengirimkan brosur atau foto ini secara fisik ke berbagai negara. Tetapi dengan pemasaran digital ini maka kita dapat menjangkau. Terus yang kedua, kita punya persoalan hukum. Banyak wisatawan itu secara faktual mereka tertipu oleh banyaknya promosi oleh operator tour yang ada di media sosial yang ada. Mereka lihat itu jargonnya, kampanye begitu bagus, mereka langsung bertransaksi dan ternyata pada saat ke destinasi ternyata itu bodong. Nah, ini yang membuat melatar belakangnya. Pertama, kita harus punya satu tourism system yang komprehensif. Jadi seluruh destinasi yang ada di NTT itu diharapkan masuk. Jadi wisatawan, seluruh masyarakat luar NTT, baik di tingkat Nusantara maupun luar negeri, dapat menjangkau informasi terkait destinasi yang ada di NTT. Nah, itu keinginannya. Terus yang kedua, seluruh destinasi yang benar-benar menjadi mitra pemerintah
dalam mengembangkan pariwisata itu dia harus benar-benar terinformasikan secara baik. Iya. Supaya ini menutup ruang operator-operator yang bodong itu. Nah, ini yang melatar belakangi kita mengembangkan Tourism Information Center. Di dalamnya adalah seluruh destinasi pariwisata yang ada di Provinsi NTT dan seluruh industri wisatawan. Informasi penerbangannya, informasi pelayarannya, angkutan daratnya, hotel, seluruh perhotelan, restoran, operator, tour operator yang ada semua, terus yang berikut pemandu wisatanya, semua benar-benar kita tayangkan. Kita kurasi secara baik dan itu kita kita promosikan melalui Tourism Information Center. Bahkan ke depan juga kita akan siapkan seluruh produk-produk ekonomi kreatif yang menjadi produk dari setiap desa-desa wisata itu. Nanti kita juga akan promosikan, kita akan pasarkan lewat itu. Nah, itu yang kita buat. Saat ini Tourism Information Center itu masih berbasis website. Apabila itu sudah dapat menjangkau seluruh lapisan dimanapun, maka ke depan kita akan tingkatkan berbasis aplikasi sehingga dia juga sekalian dikaitkan dengan marketplace. Pada saat wisatawan mau berkeinginan untuk mengunjungi destinasi yang ada di provinsi NTT dan mereka ingin tertarik untuk berkunjung, mereka sudah dapat menjangkau hotelnya, tour operatornya, dan mereka sekali klik mereka langsung bisa melakukan transaksi. Itu keinginan besar oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTT. Iya. Ya, jadi Pak Nuli, program TIC ini sangat luar biasa, nanti melibatkan banyak stakeholder ya. Nanti pelibatan itu ya, bentuk kolaborasinya nanti ini juga sangat luar biasa begitu ke depannya untuk mencegah penipuan begitu Pak ya. Betul. Jadi kolaborasi dalam rangka pengembangan TIC ini adalah kita tidak sama sekali aplikasi ini tidak menggunakan APBD. Iya. Yang jadi pertanyaan dari mana konten-konten ini? Konten-konten ini dia akan konten-konten ini akan diperoleh dari mana? Dari mitra-mitra yang ada. Iya. Seluruh pemerintah kabupaten punya kewajiban untuk memberikan support seluruh destinasi yang ada. Industri-industri perhotelan mereka silakan mengirimkan konten promosi hotel-hotel mereka, restoran-restoran mereka, dan seluruh industri yang ada silakan dikirim dan kita akan informasikan di situs. Nah, kira-kira seperti itu, Ibu. Oke, jadi program TIC nanti ini akan diluncurkan pada saat ulang tahun Republik Indonesia, begitu ya Pak? Ya, kami rencanakan bahwa ini akan diluncurkan pada saat pameran pembangunan yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai tanggal 13. Oke, baik. Kira-kira nanti harapan atau pesan Bapak terkait dengan program ini seperti apa ke depannya? Pertama, kami berharap seluruh pemerintah kabupaten kota itu berpartisipasi untuk mengembangkan ini. Apa yang harus dilakukan? Seluruh dinas atau pemda yang ada bisa mengirimkan konten-konten informasi destinasi, foto, video, dan semua destinasi potensi yang ada di kabupaten kota dikirim ke kami. Mari kami tayangkan. Oke, baik. Begitu juga seluruh stakeholder, industri pariwisata yang ada, silakan mengirimkan informasi hotel. Jadi ini benar-benar tanpa biaya, supaya kami dapat mempromosikan, memasarkan melalui TC. Nah, sedangkan yang lain ke depan, kami minta semua area publik dimanapun, di Bank NTT, di bank-bank yang ada di daerah, di terminal, di pelabuhan, dan semua dapat menayangkan. Iya. Kemarin kami sudah coba di Labuan Bajo, linknya kita kirim, saya minta salah satu hotel yang kebetulan saya ingat, ini ditolong diinformasikan ke seluruh wisatawan. Nah, sehingga benar-benar seluruh, dan ini juga kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, supaya TC ini kita tayangkan, mereka bisa silakan menggunakan secara digital website ini dipromosikan. Oke. Dan ini Pak Nuli terakhir, kira-kira bagaimana peran untuk masyarakat sendiri ikut serta mencegah penipuan ya terhadap wisatawan dan juga menciptakan ekosistem pariwisata yang aman dan nyaman? Ya, jadi ke depan kami minta
masyarakat banyak hal. Pertama, mari kita kembangkan, kita tumbuhkan budaya hospitality, keramahan. Keramahan ini akan membuat wisatawan nyaman dan dia akan berkunjung di kita. Terus yang kedua, mari kita jaga lingkungan kita. Karena salah satu kriteria yang menjadi daya tarik pariwisata bagi wisatawan adalah kebersihan lingkungan tempat yang bersih. Terus yang ketiga adalah mari kita sama-sama kan kampanyekan TC ini. Kampanye kepada mana-mana, jangan percaya apa iklan-iklan yang ada di media massa. Cari iklan yang ada di Tourism Information Center. Sehingga benar-benar itu memberikan jaminan keamanan informasi bagi wisatawan, kepastian. Baik, terima kasih Pak Noldi atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga harapan dan cita-cita semuanya terwujud di tahun 2025 ini. Amin ya. Dan semoga memberkati Nusa Tenggara Timur, pariwisata makin baik. Iya. Seluruh masyarakat dapat merasakan dampak daripada kunjungan wisatawan yang ada. Benar. Iya, terima kasih Pak Noldi, salam pariwisata. Salam pariwisata. Salam untuk seluruh masyarakat yang dapat mengikuti program ini. Baik, terima kasih. Salam untuk IND tetap sukses. Iya, amin. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Bapak Noldi Hosea Pelokila Esos MM terkait dengan cegah penipuan wisatawan. Pemprov NTT kembangkan program TIC.